Yo, balik lagi sama gue di channel Brian Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputaran Bitcoin. Jadi ini adalah hari yang ditunggu-tunggu karena memang ada momen penting seperti yang udah saya sampaikan juga di video kemarin mengenai Bitcoinnya, yaitu khususnya nanti malam ya, sekitar jam setengah 8 malam itu adanya rilis data CPI teman-teman. Yaitu akan sangat-sangat berpengaruh sekali ke market, ya khususnya cryptocurrency. Ya nggak cuma kripto sih sebenarnya, cuman kan saya di channel ini lebih ngebahas kripto gitu kan. Jadi memang kalau misalkan ya, ini kan yang diekspektasikan kan kisaran 8,8%. Kemudian sebelumnya ini kan 8,6%. Jadi kalau misalkan let's say hasilnya di atas 8,8% itu market ya bisa merah merona banget gitu ya. Teman kalau misalkan masih di sekitar 8,6, 8,8 sekitar range area itu mungkin aja market sideways gitu teman-teman ya, bisa sideways atau malah hijau sedikit gitu. Kalau misalkan bahkan di bawah 8,6, wah seperti 8,4, 8,5, nah itu baru market akan lumayan rebound lah gitu. Jadi memang pengumuman data CPI nanti malam itu benar-benar berpengaruh. Jadi ya let's see aja ya datanya nanti seperti apa ya. Hopefully kalau menurut saya mungkin kisaran 8,6 sampai 8,8, kisaran itulah. Tapi kalau misalkan lebih bawah lagi ya sekitar 8,4, 8,5 itu lebih bagus lagi untuk market gitu. Jadi mungkin bisa sambil menunggu ya untuk nanti malam nih CPI-nya. And then ya diawali untuk USD dominance dulu secara time frame 4 jam hourly ya. Kemarin juga sudah saya sampaikan untuk area ini ya, terakhir kali menjadi resisten di area di box warna orange ini ya. Resistance area, kemudian mampu di breakout, kemudian di retest sama dia ya, sama USD dominance secara time frame 4 jam, kemudian melanjutkan penguatannya kan next target resistance di box warna hijau ini kisaran 7,79 sampai sekitar 7,85%, bahkan sampai nge-spike sedikit. Dan sekarang ini kondisinya sedang retest lagi. Ya, jadi memang yang terdekat itu di box warna kuning ini. Kita lihat dulu nanti reaksinya seperti apa ya, memang menjelang nanti malam. Jadi kalau misalkan let's say dia untuk jangka pendeknya di sini dia masih sideways dulu atau koreksi dulu nih di sini ya, dia mengalami penurunan. Kemudian sideways dulu di box warna kuning ini sambil menunggu data CPI mungkin teman-teman ya. Jadi makanya kita bisa lihat ini USD dominance ini turun, Bitcoinnya ini akan sedang sedikit rebound gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti malam lumayan positif untuk market, wah ini bisa aja lanjut drop lagi teman-teman ya ke kisaran 7,4%-nya di sekitar range area sini. Maka yang kita lihat berpeluang untuk Bitcoin itu kembali rebound atau dikasih napas gitu ya. Jadi itu dulu aja palingan yang bisa diperhatikan. Cuman kalau misalkan let's say dia koreksi ke area sini, kemudian data CPI-nya itu lumayan buruk gitu ya, ya ini bisa aja melanjutkan penguatannya gitu teman-teman ya, ke beberapa next target resistance seperti 7,9 atau bahkan 8,1%. Jadi bisa diperhatikan beberapa area support dan resistance terdekat untuk si USD dominance secara time frame 4 jam. Dan yes, dia pas banget ya, kemarin juga sudah saya infokan ini ngepas banget dengan dia testing terhadap area resistance strongnya secara time frame 4 jam. Plus juga RSI-nya sudah masuk extremely overbought. Jadi kurang lebih RSI-nya ini bisa aja dia refresh dulu, nyentuh atau retest ke level 50, diikuti dengan pergerakan harga yang sideways ataupun koreksi. Itu sebelum nanti dia make decision apakah dia melanjutkan penurunannya atau dia malah lanjut penguatan gitu, teman-teman ya. Jadi area-area yang tadi sudah saya sampaikan itu bisa diperhatikan terlebih dahulu khususnya untuk jangka pendek. Ya, ini beberapa area support yang krusial dan juga area resistannya yang tadi sudah saya infokan ke teman-teman sekalian. Ini mungkin bawahnya saya ganti warna merah aja ya. Nah, oke. Next ini untuk si Bitcoin secara daily time frame ya. Jadi memang terakhir kali ini ketika udah going up ya, naik, kemudian dia turun. Di sini adanya bullish candle walaupun memang ini belum nyentuh ke area support bawah ini di sekitaran 18.700 sampai 19.000-an dolar. Ini belum kesentuh, dia cuma sampai kisaran 19.260-an dolar aja udah mengalami pemantulan. Dan posisinya sekarang ini dia lagi testing di box warna ungu yang sebelumnya menjadi area support ya. Ini support ya, support dan ketika di breakdown di flip menjadi resistance. Jadi untuk Bitcoin kalau misalkan mungkin kita mau lihat Bitcoin bisa melaju lebih tinggi lagi, at least dia harus mampu break dulu di box warna ungu ini. Ini di sekitaran 19.700-an sampai 20.100-an dolar. Area ini secara daily harus mampu di breakout dulu untuk dia bisa melanjutkan penguatannya. Ya, jadi itu dulu syaratnya untuk si Bitcoin.
Cuman kalau misalkan masih kembali tertekan ya, jadi potensinya masih sama di support terdekatnya di zona bawah yang tadi sudah saya sampaikan ini. Karena sebelumnya ini mampu menjadi tahanan untuk pergerakan si Bitcoin sebelumnya nih, beberapa kali-kali disentuh akhirnya mantul gitu. Berarti memang di sini adanya buyer yang lumayan kuat gitulah ya untuk nahan pergerakan ataupun penurunan dari si Bitcoin secara daily time frame. Ya jadi setelah dia kemarin ini kan nge-spike nih ya sampai kisaran 22.400-an. Kemudian dari secara RSI-nya pun hampir sentuh 50, cuman nggak kuat, dia lanjut refresh lagi ya sampai kisaran 34-an ya. Kemudian sekarang ini sedang pemantulan dikit gitu. Jadi at least dari segi RSI pun kita perlu lihat untuk dia mampu break level 50 dulu ya, baru adanya peluang lebih besar untuk si Bitcoin bisa penguatannya lebih signifikan lah ketimbang dia di bawah level 50 gini ya. Kita bisa perhatikan ya, walaupun memang dia adanya penurunan kenaikan ya, cuman nggak terlalu signifikan selama kita perhatikan RSI-nya pun belum mampu benar-benar break level 50 nih. Ya, ini garis putus-putus tengah ini ya, itu adalah level 50-nya. Jadi kalau misalkan seperti sebelumnya nih ya, kita bisa lihat di area sebelah sini secara daily aja ya teman-teman tuh. Ya. Jadi ketika memang dia udah benar-benar mampu break dari level 50 ya, nih ya penguatan ini lebih lumayan ketimbang waktu dia di bawah level 50. Walaupun memang ada penguatan, cuman nggak sesignifikan ketika dari segi RSI-nya pun mampu break level 50. Jadi itu dulu yang perlu sekali diperhatikan ya, ini secara daily time frame. Oke. Dan mungkin akan sedikit saya tambahin sama teman-teman sekalian ya, kalau misalkan di sini juga terbentuk yang namanya trendline support di sini. Akan saya coba tandain dulu ya di sini dengan warna merah. Oke ya. Ini panah-panahnya akan saya hapuskan dulu aja. Ya kan? Nah, dengan bagian atas ini juga trendline resistance nih. Ya, jadi kurang lebih ya terbentuk seperti bear flag juga bisa gitu ya. Dan sekarang memang area krusialnya dia sedang di testing nih. Ya, jadi memang belum istilahnya visit ke area support box warna biru bawah ini ya. Dia masih ketahan di trendline support ini. Jadi bear flag ya, kurang lebihnya tuh. Ya, garis warna merah ini. Jadi semoga aja nanti CPI-nya itu lumayan oke ya. Kemudian dia masih berpeluang untuk rebound ya, bahkan ngetes lagi ke bagian atas. Atau di sini juga ada EMA 34 nih secara time frame daily ya. Garis warna biru ini nih tuh. Ya, ini di sekitar 22 ribuan dolar gitu. Jadi itu dulu yang benar-benar perlu diperhatikan ya, area sekarang yang sedang di testing. Kalau misalkan dia breakdown ya, terbreakdown gitu kan. Nah, ini bisa visit ke beberapa area yang tadi sudah saya sampaikan, dan di lowestnya itu di sekitaran 17.600 sampai 18.000 dolar. Ya, jadi itu dulu yang bisa diperhatikan untuk saat ini gitu ya, untuk jangka pendeknya. Next, ini terakhir untuk Bitcoin secara hourly time frame, khususnya time frame 4 jam ya. Jadi memang terakhir kali saya sudah sempat bahas di zona warna kuning ini ya. Yang sebelumnya di sini adanya reaksi cukup signifikan, berarti ada orang ya dalam tanda kutip ngebeli. Akhirnya market ini atau price action-nya itu nge-spike lumayan strong. Dan walaupun sebelumnya ini sempat dijebol ya, seperti fake out lah teman-teman, seperti seolah-olah dia mau drop lebih dalam lagi. Ya, di sini seolah-olah dia mau drop lebih dalam lagi, tapi at the same time malah ada reaksi, ada yang serok lagi di kisaran 19.200-an dolar. Ya, sekarang posisinya memang sedang ataupun sudah berada di atas box warna kuning ini. Ya, jadi palingan yang perlu sekali kita perhatikan untuk terdekatnya di area sini dulu teman-teman. Nih, di area sini untuk terdekatnya di box warna merah ini ya. Ini sekitaran 19.870 sampai 20.000 dolar. Itu dulu aja yang menjadi concern kita terdekatnya. Ya, support terdekatnya maupun masih sama di sekitar 19.400-an dolar ya. Kemudian next target lagi di kisaran sini di sekitar 20.200-an sampai 20.400-an dolar. Plus di area itu juga sebelumnya ini menjadi support ya. Kemudian di sini juga ada EMA 34 dan 55. Jadi di sini adanya confluence of resistance yang benar-benar perlu diperhatikan untuk time frame 4 jamnya di zona box warna hijau ini. Ya, sebelum dia mampu nge-spike lagi ya, visit ke beberapa next target resistance atasnya. Tapi saya lebih prefer untuk infokan beberapa target area terdekat aja dulu buat teman-teman sekalian gitu. Tapi kalau misalkan area ini mampu di breakout gitu ya, let's say nanti malam nanti ini kuat, strong dan lain sebagainya, CPI-nya juga lumayan oke ya. Ini bisa aja dia breakout ya, kemudian dia retest gitu kan, kemudian dia retest kembali, kemudian untuk melanjutkan penguatannya yang ngetes kembali di bagian atas ya.
teman-teman. Jadi itu dulu palingan yang perlu sekali diperhatiin. Tapi kalau misalkan worst case skenario-nya ya, kita selalu ngomongin dua arah ya. Dari data CPI-nya itu nggak mendukung dan lain sebagainya, bisa aja dari sini pun dia udah kena reject lagi untuk ngetes di loss area-nya sebelumnya di sekitaran 19.300-an dolar ya. Jadi memang di kisar-kisaran area situ perlu sekali diperhatikan. Lebih bawahnya lagi itu di 19.000 dolar ya. Nih di sini yang sebelumnya ada reaksi juga dari buyer nih. Ini akan saya tandain dulu itu di sini. Kalau misalkan area ini pun drop ya udah di loss areanya nih di sekitaran pada tanggal 30 Juni dan di 3 Juli itu di sekitar 18.600-an, 18.500 dolar, 18.700 dolar. Ya, jadi itu dulu beberapa area support yang benar-benar perlu diperhatikan jikalau memang untuk CPI-nya itu nggak mendukung ke market lah ya. Cuman kalau CPI-nya bagus tadi untuk good skenario-nya atau skenario bagusnya sudah saya infokan beberapa target area resisten yang perlu sekali diwaspadai atau diperhatikan untuk jangka pendeknya. Jadi itu aja teman-teman pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Ya, jangan lupa analisa kembali sebelum eksekusi atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.